Allah, ampunanmu lebih besar daripada segala dosa kami. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami, inna intihai ajalina, ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang kami inginkan adalah saat itu yang keluar dari mulut kami, dari lidah kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahibus samahah, timbalan mufti, datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat, muslimin muslimat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua yang hadir malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Apa kabar encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, semuanya sehat walafiat? InsyaAllah semua yang datang malam ini, yang dalam keadaan ada silap salah dosa, balik daripada tazkirah ini diampunkan Allah dosa-dosanya. Yang dililit hutang insya Allah dilepaskan daripada jeratan riba. Yang belum punya anak diberikan Allah anak yang soleh solehah. Yang belum menikah pulang dari sini dapatlah jodoh yang baik-baik. Yang sudah menikah boleh menikah sekali lagi. Kenapa banyak yang mengaminkan laki-laki? Puan-puan jangan marah dulu. Mereka yang mengaminkan itu bini pertama dia meninggal dunia. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tajuk kita malam ini adalah mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membina insan. Kita semua cinta pada Nabi, betul? Kalau betul cinta pada Nabi, ikutlah segala gerak-gerik yang dilakukan Nabi. Sampai pada ingin masuk ke dalam toilet pun ikut cara Nabi. Langkahkan kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Setan ini selalu ikut dengan kita. Orang yang lupa mengingat Allah, maka Allah ikatkan padanya setan yang mengikut kemana dia pergi. Saat kita makan, setan pun ikut. Tapi manakala kita baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, dia tidak jadi ikut makan dengan kita. Ketika kita akan tidur dia pun ikut. Bismika Allahumma ahya. Jangan baca dulu. Sebab banyak orang yang baca nak dengar tazkirah dia betul-betul tertidur. Bismika Allahumma ahya wa amut, setan pun tidak ikut. Begitu juga manakala dia terjaga esok pagi akan masuk ke toilet, maka setan sudah siap-siap akan ikut ke dalam. Tapi manakala dia baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, maka setan pun terhijab, tidak lagi terbuka matanya, tak dapat melihat. Itulah mengapa kita diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut cara hidup. Apa maknanya? Untuk makan ikut cara Nabi, masuk toilet ikut cara Nabi. Apalagi membangun, membina insan, mestilah ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya kita hafaz semua, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi itu ada uswatun, suri tauladan, contoh, qudwah yang layak untuk diikuti oleh semua. Termasuklah yang datang malam ini semuanya. Mereka datang beramai-ramai berkumpul di tanah lapang, di padang yang kita cintai ini. Semuanya tak lain tak bukan karena cinta
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tadi saya datang, maka kita sudah didahului oleh bukti cinta, nasyid, perak, gema, salawat. Malam ini berkumpul satu negeri Perak mengumandangkan gema salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dan saya mendapat kabar 7 bas datang dari Kuala Lumpur hadir malam ini. Mereka inilah yang paling banyak pahala jihadnya. Berapa langkah dia dari Kuala Lumpur ke Perak? Mana yang 7 bas? Mereka tidak melangkah, Ustaz. Maka setiap langkah kaki, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat darajah, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat darajah bagi yang datang berjalan kaki. Bagi yang tidak berjalan kaki, maka setiap tetes peluh keringat uang semuanya bernilai jihad. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang datang menuju majlis ilmu dengan niat tak lain tak bukan menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarja'a, sampai dia pulang ke rumah. InsyaAllah yang hadir malam ini pulang ke rumah dalam keadaan dicatat sebagai para mujahidin fi sabilillah, insyaallah. Amin. Tidak pernah perang ke Palestina, tidak pernah perang ikut menolong saudara di Rohingya, tidak pernah ikut perang mujahid fi sabilillah di Uighur Cina. Kenapa mendapatkan pahala jihad? Nabi yang menjanjikan, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Jangan semuanya pergi berperang, mesti ada 2-3 orang duduk bersama Nabi SAW, mengkaji tafsir, membaca hadis, mendengarkan tazkirah tausiah. Untuk apa? Liyunziru qaumahum, mereka yang akan menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada kaum mereka. La'allahum yahzarun, mudah-mudahan orang yang mendengarkan tazkirah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila tazkirah itu kita dengar takut pada Allah, bila tazkirah itu kita dengar makin khusyuk ibadah, bila tazkirah itu kita ikuti makin rajin membaca Quran, ikutilah. Tapi bila mengikut tazkirah mengeraskan hati, ikut tazkirah hanya menyalah-nyalahkan orang, ikut tazkirah hanya memicu perkelahian, la tanaza'u, jangan kamu berkelahi, fatafshalu, kamu akan gagal, wa tadhhaba rihukum, kamu akan kehilangan semangat. Maka malam ini kita ukur, bila malam ini ramai di tengah padang, berhasil tidak berhasilnya tazkirah malam ini, jangan tengok pada ramainya orang. Saya tidak ingin semua berkata sukses, semua berkata berhasil, semua berkata najah. Bukan main Perak berselawat malam tadi, ramai semuanya. Berhasil tidaknya tazkirah malam ini, kita tengok pada solat fardu subuh esok. Betul? Tengok, kalau besok fardu subuh bertambah saf, berhasil. Tapi kalau tazkirah malam ini, selepas tazkirah pulang ke rumah, lepas itu terus menonton television, YouTube, selepas itu tertidur larut malam, esok solat subuh pukul 7.30. Maka tazkirah belum lagi berhasil, kerana makna bertazkirah adalah mengingatkan diri kepada Allah. Cinta kepada Nabi bukan hanya setakat salawat. Cinta kepada Nabi bukan hanya datang majlis ilmu. Cinta kepada Nabi membina insan, mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan kita ada binaan yang kokoh, hotel. Di belakang kita ada binaan yang kuat. Bagaimana cara membina? Yang pertama membina adalah fondasi, dasar. Karena kalau tiangnya kuat akan patah, akan jatuh. Kalau dasarnya lapuk, maka perlu semen, perlu beberapa hari. Jangan dulu tegakkan tiang, yakinkan kuat betul lantainya. Fondasi lantai dalam membina insan tak lain tak bukan adalah akidah tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini asas dalam Islam. Akidahnya muslilah, ahlus sunnah wal jamaah. Alhamdulillah, Perak, guru agama Islam di Perak tidak boleh memberikan tazkirah di surau, di masjid sebelum majlis fatwa
memberikan sijil, memberikan tauliah. Abdul Somad pun malam ini kalau berani memberikan tazkirah tanpa ada tauliah, maka dia boleh ditangkap. Saya malam ini memberikan tazkirah ini setelah diperiksa tazkirah. Mana tauliah Abdul Somad? 6 tahun yang lampau saya sudah mengurus ini semua. Mana ijazah sijil, mana ijazah BA, mana ijazah master. Dulu belajar di mana? Al-Azhar University. Akidahnya apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tasawufnya apa? Sunni, mengikut Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dalam bidang fiqh, Abul Hasan Al-Asy'ari dalam bidang akidah, dan Junaid Al-Baghdadi serta Abu Hamid Al-Ghazali dalam bidang tasawuf. Tasawufnya mesti sunni, akidahnya Asy'ari, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil awadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun hayat, sama, basar, kalam. Kalau tidak, baik. Bagi bapak ibu yang merasa kehilangan anak, tolong diambil. Jangan menangis, takut. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Sudah satu selawat tak ada juga datang. Kita tambah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. 2 kali selawat dapat ayat. Yang kehilangan bini ada? Kalau ada 3 kali selawat dapat. Fondasi awal membina bangunan adalah dasar mesti kuat. Bangunan yang ada di depan kita, binaan yang ada di samping kita, ini fondasi mesti kuat. Faham fondasi? Lantai mesti kuat. Termasuklah pentas stage kita ini dasarnya mesti kuat. Dasar yang paling kuat tidak lain, tidak bukan. Tidak lapuk karena hujan, tidak lekang karena panas. Kalau fondasinya harta benda akan binasa. Fondasinya hanya kuasa akan sirna. Fondasinya alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kita nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Apa dia? Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Wa amitna bil iman, matikan kami dengan iman. Wa akhrijna minad dunya ma'al iman, keluarkan kami dari dunia ini membawa iman. Wahsurna yaumal qiyamati ma'al iman, bangkitkan kami nanti di padang mahsyar membawa iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman, masukkan ke dalam surga Jannatul Firdaus membawa iman. Fondasi bina manusia dibina, dibangun berdasarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Laki-laki kalau ingin membina, maka carilah perempuan yang beriman. Begitu kata Nabi SAW.
Idza ja'akum man tardawna dinahu. Hai perempuan, kalau datang meminang kamu seorang laki-laki, wahai para wali, perempuan ada 6 walinya. Ayah, datuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Wahai perempuan, kamu punya wali. Jangan kamu terus direct bicara kepada laki-laki. Bila datang laki-laki ingin meminang kamu, hai, kupinang kau dengan bismillah. Jangan. Esok datanglah kepada waliku. Karena kita tidak boleh terus direct langsung saja. Maka tanya kepada wali. Ayahmu ada? Sudah meninggal. Datukmu ada? Sudah meninggal. Abangmu ada? Aku anak sebatang kara. Paman tak ada? Pak cik pun tak ada. Walinya siapa? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Maka sultan menjadi wali bagi perempuan yang tiada wali. Maka tidak ada hubungan antara lelaki dengan perempuan. Maka jangan kata, ini kamu ada berhubungan dengan lelaki perempuan. Kami tak ada hubungan. Kami tahu bahwa perhubungan ini haram. Kenapa selalu bersama? Ini namanya couple syariah. Ini Islamik, Ustaz. Mana boleh berdua-dua? Kami tak tengok-tengok, dari jauh aja. Memanggilnya pun Islamik. Ya akhi, ya ukhti. Bulan kedua, ya habibi, ya habibati. Bulan ketiga, ya almarhum, ya almarhumah. Tidak ada. Maka benalah berdasarkan ketakutan, rasa takut, takwa kepada Allah. Hai para wali, bila datang lelaki meminang anakmu, meminang adikmu, meminang cucumu, apa yang engkau pandang? Yang pertama, din, agama. Yang kedua, wa khuluqahu, akhlak. Baik solatnya, baik pakaiannya, pakai topi, pakai penutup kepala, pakai baju Melayu, menutup aurat, maka terimalah dia. Di mana dia? Tak jauh-jauh dari sini. Ada di sekitar sini. Sudah nampak? Din, agamanya. Wa khuluqahu, akhlaknya. Laki-laki yang dipandang dua. Pertama, membina din, agama. Bagaimana dengan lelaki memandang perempuan? Beza. Bila perempuan memandang lelaki, dua saja. Din, agama, wa khuluq, akhlak. Tapi lelaki memandang perempuan 4. Bukan bininya 4, sifatnya 4. Apa dia? Tungkahul mar'atu li arba. Perempuan dinikahi kerana 4. Pertama, limaliha, kerana kaya. Kenapa kamu nikah dengan dia? Sebenarnya saya dulu handsome, Ustaz. Kenapa tak handsome lagi? Dah hilang dihembus angin. Jadi, kenapa kamu nikah dengan dia? Banyak perempuan dulu mahu dengan saya. Kenapa dengan dia? Dialah yang paling banyak cincin emasnya. 5 liha, menikah karena harta. Wali hasabiha, kerana keturunannya. Dia keturunan orang baik-baik. Wali jamaliha, kerana cantiknya. Tapi jangan pandang kerana cantik. Perempuan itu seperti bunga. Bunga kuntum, mekar, layu, kuning dan mati. Alhamdulillah, bunga yang ditunjukkan pada saya malam ini memang bunga original, asli. Sekarang banyak orang pasang bunga di hotel 2-3 hari tak layu-layu, rupa bunga plastik. Maka perempuan yang akan kau nikahi, bukan kau lihat karena cantiknya, bukan kau pandang karena hartanya, bukan karena darah keturunannya. Apa kata Nabi? Fasfar bidzatid din, pandanglah kerana agamanya. Taribat yadaka, maka kau akan selamat. Apa maknanya? Nabi mengatakan, pandanglah laki-laki yang beriman, Abdullah, hamba Allah. Pandanglah perempuan yang beriman, Aminah, dia amanah, takut kepada Allah. Laki-laki yang beriman, Abdullah. Perempuan yang beriman, Aminah, menikah Aminah dengan Abdullah. Lahirlah anak yang terpuji bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pulang kembali dari tazkirah ini, jangan salahkan. Saya tak ingin gara-gara tazkirah malam ini lalu puan pulang balik ke rumah menyalahkan. Patutlah anak kita tak terpuji macam Nabi Muhammad kerana engkau bukan Abdullah. Memanglah aku bukan Abdullah. Lalu Abdus Syaitan. Oh, na'udzubillah.
Jangan hambakan diri pada harta, jangan hambakan diri pada jin, jangan hambakan diri pada syaitan. Kita ini adalah Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Wahab, Abdul Qahar, Abdul Somad. Hamba Allah, hamba, budak, sahaya, hina, rendah, tak ada harga dirinya. Tapi manakala hamba itu mendekatkan diri kepada Allah, maka diangkat Allah derajatnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya, sahayanya, budaknya. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kita hambakan diri kita hanya kepada Allah semata. Maka hai perempuan, wahai puan, carilah lelaki yang hanya menghambakan dirinya kepada Allah. Wahai laki-laki, carilah perempuan yang tidak menghambakan dirinya kepada make up, yang tidak menghambakan dirinya kepada cincin, gelang, subang, rantai, tapi menghambakan dirinya kepada Allah semata. Kalau hartanya banyak, dia infakkan, dia sedekahkan, dia sekolahkan anak yatim, dia bina tahfiz Quran, maka bertemu laki-laki yang berhambakan diri pada Allah, perempuan yang hanya memuji Allah, maka pondasi utama adalah tauhid. Menikah mereka, lahirlah anak, dan yang pertama dibisikkan ke telinga anak juga kalimat tauhid. Ketika lahir anak, selepas 9 bulan 10 hari dalam kandungan, lalu kemudian melihat alam dunia, lahir ke atas dunia, yang pertama kali dibisikkan ke telinga sebelah kanan adalah kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka wahai perempuan, carilah lelaki yang boleh azan, yang boleh mengazankan. Ini sekarang banyak perempuan menikah dengan lelaki tak pandai azan. Ketika anak lahir, dia ambil handphone, dia cari MP3 azan. Mohon maaf anak, ayah tak pandai azan, dengar sajalah. Kita khawatir nanti bila engkau tidak azankan anakmu, walaupun hukumnya sunat, tidak wajib. Ada dalam kitab Sunan Tirmidzi, hadisnya hadis hasan. Itulah dalil ulama menganjurkan mengazankan, karena Nabi SAW mengazankan cucunya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, anak Fatimah binti Muhammad SAW. Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, anak daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang dibisikkan ke telinganya juga adalah la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalimah pertama yang dibisikkan ke telinga anak, sampai ke otaknya, masuk ke tangkai jantungnya, tertusuk ke dalam hatinya, tertanam ke dalam jiwanya. Membesarkan Allah. Allahu Akbar. Walaupun engkau punya harta, hartamu kecil, kerana Allah yang maha besar. Walaupun engkau punya kuasa, kuasamu kecil, karena engkau sudah membesarkan Allah. Ayahmu membisikkan itu. Allahu Akbar. Dulu waktu masa anak Ustaz Somad lahir, masa anak saya lahir, saya sendiri yang mengazankan ke telinganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak kuat macam itu, terkejutlah dia. Pelan-pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi bagi tuan-tuan yang dulu lupa atau belum mengaji atau tidak faham hadisnya, masa dulu anak kecil belum diazankan, balik dari sini jangan diazankan. Saya tak ingin tuan balik dari sini, anak panggil, sini kejap. Allahu Akbar, Allah. Apa ayah ni? Dah semester 5. Apa maknanya? Menanamkan ini hukumnya baik, supaya nanti sampai masanya dia ingat. Walaupun dia pernah tersesat jalan, dia tahu kemana akan kembali ke pangkal jalan. Walaupun dia pernah salah arah, dia boleh tahu dia akan berputar, berpusing, kembali ke pangkal jalan arah. Berputar, berputar sampai akhirnya dapat jalan masuk. Berputar, tak dapat jalan masuk, berputar sampai akhirnya menemukan jalan. Kenapa? Kerana dia tahu jalan. Ustaz bercerita tentang siapa? Tentang kami masuk tadi lama.
sampai akhirnya menemukan jalan. Kenapa? Karena ada yang membimbing, ada yang menunjukkan jalan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa siratal mustaqim itu? Siratal mustaqim adalah pondasi dasar utama Islam. Pilihlah Islam. Memilih suami, akidah. Memilih istri, akidah. Memilih pemimpin, akidah. Memilih wakil, akidah. Memilih apapun juga, tak lain tak bukan, pondasi utama. Inilah yang dicontohkan oleh baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang ada di samping kiri saya tidak menengok kepada ustaz. Siapa yang dia tengok? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suara saya jelas? Alhamdulillah. Ini perlu saya tanya, sebab kita bagi tazkirah ini kadang di atas stage suara jelas, terang benderang. Jamaah diam saja. Rupa diam tak jelas. Selesai tazkirah, engkau dengar apa kata ustaz tadi? Tidak. Kenapa diam aja? Biar cepat selesai. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang diajarkan Nabi untuk membina insan sama seperti membina sebuah binaan. Dasar utama, setelah dasarnya kuat, barulah dipancangkan tiang. Tiang, Masya Allah, di hadapan kita ada tiang yang kokoh berdiri. Apa tiangnya? As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Tak terhitung berapa banyak puan, perempuan yang berkirim WhatsApp, berkirim message, berkirim SMS kepada saya. Tak terhitung banyaknya. Ustaz Somad, bagaimana suami saya tak sembahyang? Saya pun bingung. Kenapa awak hendak nikah dengan dia dulu? Apa balasan Ustaz? Kata saya, ini bukan tanggung jawab kamu, wahai perempuan. Bila suamimu tidak sembahyang, itu sama dengan dia tidak ada tiang. Di mana tempat tersangkutnya dinding? Di mana tempat tersangkutnya atap? Bagaimana mungkin sedekahnya diterima Allah? Bagaimana mungkin hajinya mabrur? Bagaimana mungkin wakafnya makbul? Karena tidak ada tempat bergantung. Kita lihat ada binaan yang kokoh di hadapan, di samping, di belakang kita. Bagaimana itu ada dindingnya, ada atapnya? Karena ada tiang. Kalau sudah tiang tumbang, maka tumbanglah segalanya. Maka binaan insan, membina insan yang kedua adalah as-salatu imaduddin. Salat, tiang agama. Alhamdulillah. Manakala saya tanya, nanti kita tazkirah selepas maghrib apa selepas isya? Kita tazkirah selepas isya. Kenapa tidak selepas maghrib? Kalau kita buat selepas maghrib, tazkirah, masjid memanggil solat isya. Solat isya tinggal, tapi kita solat isya. Di mana jamaah solat isya? Mereka solat isya di padang, di masjid, di surau, di musalla. Mereka datang semuanya. Yang meninggalkan solat, yang meremeh-temehkan solat, menganggap solat tidak ada apa-apanya. Man tarakas salata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan solat secara sengaja, faqad kafara jihara. Kafirlah dia secara nyata. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, para suami, para lelaki, alhamdulillah Ustaz Abdul Somad, selepas mendengarkan tazkirah Ustaz, suami saya sekarang sudah solat. Dulu dia tak sembahyang. Tidak, tapi lepas mendengarkan tazkirah Ustaz, dia sudah sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang Jumat. Kamu kenapa tak solat? Saya dah sembahyang Jumat Ustaz. Laki-laki bukan solat Jumat. Masih syukur, alhamdulillah saya sembahyang Jumat. Kawan saya tak sembahyang sama sekali. Ini tak betul. Memandang urusan dunia memang, kalau nampak orang yang terlampau tinggi, jangan kita pandang mendongak. Kita akan sesak napas. Dalam urusan dunia, pandang ke bawah. Bersyukur kita, datang ridho kepada Allah. Tapi dalam masalah urusan akhirat, pandang ke atas. Yang baru salat Jumat, pandang salat maghrib, salat isya, salat subuh, salat zuhur, salat tahajud. Yang sudah salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Pandang ada yang mampu salat duha, salat tasbih, salat wudu, salat tahajud, salat witir.
Bagi yang sudah solat sunat, pandang yang mampu membaca Quran. One day, one juz. Satu hari, satu juzuk. Bagi yang sudah membaca Quran, pandang dengan yang banyak berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini tiang utama salat. Andai tidak mampu salat berdiri, duduk di kerusi. Duduk di kursi pun tidak mampu. Berbaring di atas tempat tidur, miring Arab ke kiblat. Andai miring ke kiblat pun juga tidak boleh. Telentang, kedipkan mata. Salat pakai isyarat mata. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Mata pun tak mampu berkedip. Kita salatkan ramai-ramai. Tegak. Duduk. Miring berbaring. Telentang. Habis sudah. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak salat? Meninggalkan salat. Saya pribadi, maka saya tidak menyolatkan orang yang meninggalkan salat. Karena kata Nabi SAW, man tarakas salah, sengaja meninggalkan salat. Sedangkan Allah dia lawan, apalagi manusia. Sedangkan Rasulullah dia lawan, apalagi ulama. Na'udzubillah. Kalau orang yang meninggalkan salat itu ingkar, mengejek salat, mengolok-olok salat, kafir dia. Orang yang kafir 4 gugur, tidak dikafankan, tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikuburkan, tidak dikafankan, tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Lalu jenazahnya di Perak ada sungai. Udah tahulah tempatnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ini tiang yang paling utama. Makanya anak sudah disuruh salat. Muru auladakum bisalah. Suruh anakmu salat. Wahum abna'u sab'a sinin. Umur 7 tahun sudah disuruh salat. Wadribuhum fil asyrah. Pukul 10. Suruh 7. Pukul 10. Suruh 7. Pukul 10. Tapi bila saya sampaikan hadis ini pada puan-puan, pada perempuan, apa kata mereka? Ustaz Abdul Somad menyuruh anaknya senang saja, menyuruh bapaknya yang payah. Na'udzubillah. Suruh 7, pukul 10. Bila umur 7 tahun sudah disuruh, padahal salat itu ada membaca Al-Fatihah, padahal dalam salat itu ada membaca surah-surah. Bagaimana mungkin anak itu hafaz umur 7 tahun? Karena bundanya selalu membacakan di tengah malam sebelum tidur malam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita ini tidak ada yang pernah menghafaz qul huwallah. Hampir tidak ada dari ujung ke ujung, dari depan, hadapan, belakang. Tak ada di antara kita yang menghafaz qul huwallah. Kenapa kita boleh hafaz qul huwallah? Kita hafaz qul huwallah bukan karena membaca, tapi karena mendengar. Bunda membaca qul huwallah, kita dengar. Ayah membaca qul huwallah, kita dengar. Salat di masjid, imam membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Didengar. Maka Fatihah kita dengar, Qul huwallah kita dengar, Inna a'tayna kita dengar, Wal asri kita dengar. Itulah mengapa anak tetap dibawa ke masjid, karena untuk mendidik, mengajar dia menegakkan tiang, karena pondasi sudah kuat. Pondasi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selepas itu barulah tiang mesti ada. Karena kalau tidak ada tiang, roboh, tumbanglah bangunan. Ini yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiangnya 2. Tiang yang pertama salat, tiang yang kedua adalah perempuan. Yang kedua ini bukan hadis Nabi, tapi kata-kata hikmah dari ulama. Apa kata ulama? An-nisa, perempuan. Imad, tiang. Perempuan adalah tiang. Imad, tiang. An-nisa, perempuan. Imadul bilad, tiang negeri. Idza salahatil bilad. Kalau perempuan ini baik, kalau tiangnya baik, maka binaan akan baik. Wa idza fasadatil bilad. Kalau perempuan rosak, maka binaan pun akan rosak. Ini lelaki-lelaki
yang hebat-hebat, yang luar biasa, yang taat-taat, ini pastilah laki-laki yang lahir dari rahim perempuan. Betul? Ada laki-laki yang lahir dari laki-laki? Tidak ada. Oleh sebab itu Allah mengharamkan LGBT. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Ada satu kampung negeri bernama Sadum. Dari kata Sadum, kampung Sadum. Perbuatan mereka itu dinisbatkan kepada Sadum, sodomi. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak cucu keturunan kita dari LGBT yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan bagian tanah naik ke atas, bagian atas turun ke bawah. Amtarna alaihim, kami hujani mereka bihijaratin, dengan batu-batu, min sejilim mandud, dari tanah liat yang dibakar di api neraka. Hancur mereka. Kampung Pompei yang hancur binasa, mereka dikutuk Allah menjadi batu-batu semuanya. Rata mereka dengan tanah. Bahkan air laut itu amat sangat masin. Dikatakan Dead Sea, laut mati. Bahrul Mayyit, laut mati. Karena tidak ada yang boleh hidup di dalamnya. Hari ini Jordan sebagai bukti kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perempuan yang baik akan melahirkan anak-anak yang baik. Meskipun benihnya baik, tapi ditanam di tanah yang tidak baik, akan menumbuhkan yang tidak baik. Tanah yang subur akan menumbuhkan tanaman, bunga yang mekar, harum semerbak. Bunga mawar melati dicium harum bukan main. Tanah yang tandus, gurun pasir Sahara, menumbuhkan tanaman yang tajam berduri. Baunya tidak harum, dicium hidung pula bengkak. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka apa kata Allah dalam Al-Quran? Wal baladut tayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Tanah yang baik akan mengeluarkan tanaman-tanaman yang baik. Wal baladut tayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Sedangkan tanah yang tandus hanya akan mengeluarkan tanaman-tanaman yang tidak sedap dipandang mata, tak ada harum semerbak dan tak ada manfaatnya. Selepas bercerita tanah, Allah pun bercerita tentang Nabi Nuh alaihi salam. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Kami utus Nabi Nuh. Mengapa ketika Allah bercerita tanah, selepas itu bercerita tentang Nabi Nuh? Apa hubung kait antara tanah dengan Nabi Nuh? Ternyata Nabi Nuh benih yang baik, tapi ditanam di tanah yang tidak baik, lahirlah tanaman, tumbuhlah tanaman yang tidak baik. Tanaman itu bernama Kan'an. Kan'an yang derhaka. Kenapa? Karena lahir dari perempuan yang derhaka. Tapi insya Allah perempuan-perempuan yang hadir malam ini adalah perempuan yang solihah-solihah insya Allah. Amin. Dari rahim kalian akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa, alim ulama. Dari rahim kalian akan lahir para dokter, para lawyer, para siswa, para penuntut. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi, Rabbana hablana min azwajina, berikanlah kepada kami pasangan hidup, wa dzurriyyatina, dari pasangan hidup itu lahirlah keturunan, qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Kadang mata kita ini panas, mata ini panas, tidak dapat tertidur lelap. Tapi ada saatnya mata terasa sejuk. Perempuan ingin matanya sejuk, dia potong timun, dia letakkan di mata. Kenapa awak potong? Qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Bukan itu maknanya. Melihat anak pakai baju Melayu membawa Quran pergi ke surau, pulang ke rumah malam Jumat dia baca surah Al-Kahfi, selepas salat dia berdoa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah yang menyejukkan mata kita. Tak ada gunanya kereta yang besar, harta melimpah ruah, tapi manakala menengok dia memakai celana pendek, melihat dia berseluar pendek, melihat dia tidak menutup aurat, panas mata kita. Yang kita inginkan adalah qurrata a'yun, sejuk di pandangan mata, menenangkan jiwa. Huwallazi anzala sakinata, Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan, fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Pertama, pondasi dasar mesti kuat. Setelah pondasinya kuat, tiangnya mesti kokoh. Tiang pertama salat, tiang yang kedua perempuan. Binaan kita lanjutkan.
Malam ini kita sedang membina apa Ustaz? Hotel ke office, terserah. Yang penting adalah insan. Yang kita bina ini adalah insan. Binaan yang kokoh. Siapa yang membinanya? Insan. Membina binaan susah, tapi ada yang lebih susah, membina insan. Kalau bangunan yang kokoh ini lapuk, retak, kita ganti dengan binaan yang baru. Hotel-hotel di Masjidil Haram setelah 50 tahun ratakan dengan tanah. Hotel-hotel di Masjid Nabawi, di persekitaran Masjid Nabawi sekian puluh tahun, hancurkan, ratakan dengan tanah. Bila salah membina, boleh dihancurkan. Bila retak, boleh ditumbangkan. Tapi kalau manusia yang salah bina, rosak akidahnya, rosak imannya, tidak mungkin kita suntik mati, tidak mungkin kita injeksi mati, tidak mungkin kita binasakan. Oleh sebab itu maka malam ini tajuk yang diberikan oleh yang memberikan usulan tajuk ini, Masya Allah, tabarakallah, dia berikan tajuk yaitu membina insan mengikut mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantainya sudah kuat, sekarang tiangnya sudah, apanya lagi? Atap. Apa itu atapnya? As-siyamu junnah, mesti banyak siam, puasa. Junnah adalah atap. Orang kalau berperang dia mesti pakai baju besi. Baju besi itu disebut dengan junnah. Kalau tangan yang terluka tidak apa-apa. Kalau kaki terkena panah tidak apa-apa. Tapi dada mesti ada junnah. Sebab kalau tidak ada junnah, tombak akan mengena jantung dan orang akan mati. Orang polis yang memakai baju besi itu sebenarnya yang dijaganya adalah jantung. Karena jantung yang paling penting, sangat penting bagi manusia adalah jantung. Kalau sudah jantung terkena anak panah, terkena peluru, pasti akan mati. Makanya kita mendengar, mana Tuan Fulan? Kemarin kita tengok dia masih sehat. Dia sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena sakit jantung. Ada orang, kenapa dia meninggal? Karena gatal-gatal. Tak ada. Karena jantung. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam badanmu ini ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segenggam segumpal ini baik, dia akan sehat. Kalau jantungmu sehat, otakmu sehat, matamu sehat, kakimu sehat. Wa idza fasadat, kalau dia rosak, maka yang lain pun ikut menjadi rosak. Wajahmu pucat, badanmu lesu, lemah, tidak bersemangat. Makanya jantung mesti sehat. Orang yang sholat, sujudnya lama, sebenarnya dia sedang menurunkan darah dari jantung ke otak. Jantung menyemburkan darah, darah dari jantung naik ke otak. Tapi karena dari bawah ke atas dia lambat. Ditambah lagi makanan-makanan kita, kolesterol, lemak, minyak, gula. Masukkan gula ke dalam darah, masukkan minyak ke dalam darah, darah menjadi beku. Begitulah darah lambat. Tapi alhamdulillah Allah menyelamatkan manusia. Darahmu lambat menyembur dari jantung ke otak, dibantu dengan ruku. Saat engkau ruku, saat engkau sujud, semakin lama bersujud, terasa darah mengalir dari jantung ke otak. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, 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 subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Seelok-elok sujud 7 tasbih. Kalau tidak sanggup 7, 5. Kalau tidak sanggup 5, 3. Lalu apa yang dilakukan umat Islam hari ini? Satu dengan satu kali nafas. Bukan manfaat yang didapat, mudarat yang didapat. Dunia tidak dapat, akhirat melayang. Tapi orang-orang Islam yang khusyuk dan tawadu, badannya sehat, fiziklinya sehat, hatinya sehat, jantungnya sehat, otaknya pun sehat. Dasarnya sudah sehat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiangnya sehat. Karena ada tiang perempuan soleha dan tiang solat. Atapnya yang melindunginya. Kalau baju besi melindungi jantung, maka rumah tiang akan lapuk karena hujan, tiang akan rosak karena panas. Tapi karena ada atap di atas, atap naungan itu adalah siyam. Nabi yang berkata, as-siyamu junnah, puasa itu adalah tameng, puasa itu adalah pelindung, puasa itu adalah atap, puasa yang melindungi kita. Kalau sudah orang berpuasa, maka dilindungilah dia, maka diajarkan puasa akil balik. Wahai puan,
Berapa kali engkau sudah meninggalkan puasa? Wahai laki-laki, ingat, kalian seorang anak laki-laki. Saat kalian menjadi seorang laki-laki, bunda, ibu, meninggalkan puasa sebanyak 90 hari. Saat kalian dalam kandungan, maka ibu tidak bisa berpuasa 30 hari. Lemah badannya. Apa kata Allah tentang perempuan yang mengandung? Wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Boleh Ustaz ceritakan bagaimana lemahnya? Aku bisa bercerita, tapi nanti kalau saya ceritakan banyak yang tak percaya. Macam tahu aja Ustaz Abdul Somad ni. Wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Kami laki-laki hanya lemah saja, tapi perempuan yang mengandungkan anak, wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Mereka tidak puasa 30 hari karena engkau ada dalam rahim mereka. Setelah engkau lahir, mereka juga tidak boleh puasa karena menyusukan anak 2 tahun. Wa hamluhu wa fisaluhu fi amaini, 2 tahun menyusukan anak. Maka saat itu 30 hari dalam kandungan. Setelah engkau lahir, menyusu pada ibu, 30 hari tidak puasa. Tahun berikutnya, tahun kedua, 30 hari tidak puasa. 30 hari dalam kandungan, 30 hari menyusukan tahun pertama, 30 hari menyusukan tahun kedua. Saat akan mengganti mengqadha puasa pun tidak bisa. Kenapa? Karena adikmu pula datang menyusu. Betapa engkau sudah berutang budi pada mereka. Malam ini Al-Faqir Abdul Somad sedang mengingatkan laki-laki yang perkasa, yang gagah, yang kuasa. Sesungguhnya engkau berhutang 90 hari pada mereka. Tapi malam ini juga saya sedang mengingatkan, wahai perempuan-perempuan yang rajin puasa sunat, yang rajin sholat sunat, yang rajin ke Makkah, tawaf, sa'i dan umrah. Kalian masih punya hutang puasa 90 hari. Itu kalau anaknya 1, kalau anaknya 5. Kalau anaknya 10. Oleh sebab itu maka ganti puasa. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati. Itu puasa Ramadan. Tapi kalau puasa qadha, hamba berniat esok hari puasa qadha lillahi ta'ala. Mengganti puasa yang tinggal yang lalu. Perempuan dalam keadaan hamil, maaf, perempuan dalam keadaan nifas, solatnya tidak perlu diganti. Apa kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha? Kunna nu'maru biqadha'is shaum. Kami diperintahkan untuk mengqadha salat. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa. Walam nu'mar biqadha'us shaum. Tapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha puasa. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Salat jangan diganti. Yang tinggal semasa haid, maaf, uzur, yang tinggal semasa menyusukan anak, yang tinggal semasa nifas, wiladah. Tapi puasa, man mata, siapa yang mati, man mata, siapa yang meninggal dunia, wa alaihi siyamun, punya utang puasa 90 hari, sama anhu waliyuhu, maka ahli warisnya, ibumu umur 70 tahun, engkau tanya pulang dari sini, apakah ibu punya utang puasa? Ya. Berapa lama? 90 hari. Sudah ada di qadha, 1 pun belum. Kenapa tidak di qadha? Aku tidak tahu. Kenapa sekarang tahu, tapi tadi tidak ikut tazkirah? Aku streaming. Maka ganti puasa. Tapi kalau dia sudah meninggal dunia, man mata, siapa yang meninggal dunia, wa alaihi siyamun, punya hutang puasa, sama anhu waliyuhu, maka ahli waris menggantikan puasanya. Esok hari kau buka lemari, kau cari baju-bajunya, kau buka diarinya, kau lihat ada catatan, aku tinggal puasa 90 hari, saat mengandung 30 hari, menyusukan tahun pertama 30 hari, menyusukan tahun kedua 30 hari. Maka engkau panggil ahli waris yang lain. Assalamualaikum kakak, assalamualaikum adik, assalamualaikum abang, boleh esok datang ke rumah? Ada apa? Ini ada yang nak kita bagi-bagi peninggalan mak kita. Semua datang. Mereka menyangka ada surat tanah. Semuanya mereka datang. Apa yang nak kita bagi ini? Tenang. Semua. Apa yang nak dibagi? Ini. Engkau 30 hari. Engkau 30 hari. Engkau 30 hari. Apa nih? Puasa mak kita 90 hari belum diganti. Mana dalilnya? Man mata, siapa yang meninggal, wa alaihi siyamun, punya hutang puasa, sama anhu waliyuhu, maka ahli warisnya menggantikan puasa untuknya. Ini adalah atapnya, karena ketika kita sedang puasa,
kita memang betul-betul dilindungi. Sebagaimana baju besi melindungi jantung, sebagaimana atap melindungi rumah, begitulah puasa melindungi pribadi seorang muslim. Saat sedang berpuasa sunat, masuk ke dalam toilet, kunci pintu, tak ada kamera CCTV, tengok atas bawah kiri kanan semua diam, ambil air, minum seteguk dua teguk, tak ada orang tahu. Ada yang tahu? Boleh? Insya Allah saya mulai pukul 9. Saya sangka hanya berhenti Ustadz Abdul Somad sampaikan tazkirah sampai pukul 10.30, 15 menit lagi. Yang kita bahas baru 3. Lantai, tiang, atap, pintu, belum lagi. Insya Allah 10.30 semua binaan akan selesai. Tukang kita cari yang paling cepat. Apa maknanya? Ketika kita sedang puasa, kita memang betul-betul menjaga diri kita. Maka banyak-banyak puasa. Adik-adik, para penuntut, para pelajar, siswa, kalian banyak-banyak puasa sunat. Bagus. Kenapa? Karena anak muda nafsu bergejolak. Tapi kalau kalian puasa sunat, insya Allah nafsu ada, tenaga tak ada. Datang kawan, itu ada nampak comel, tak nampak, gelap dah dunia. Gelap. Tak nampak. Apa sebab? Kerana sedang melaksanakan puasa. Orang yang dalam keadaan puasa, dia betul-betul terjaga. Dia tidak mau melihat yang tidak mahram. Dia tidak ingin melihat yang merusak puasanya. Andai orang datang menelpon dia, bertanya tentang aib. Bagaimana aib si fulan, katanya sudah begitu, begini. Terus diam. Jangan bicarakan aib orang. Aku sedang puasa. Aku ingin lindungi puasaku. Jangan sampai rosak. Jadi macam mana? Nanti lepas maghrib kita teruskan. Na'udzubillah. Inilah yang sudah menghancurkan amalan kita. Sesungguhnya dalam puasa kita sedang dididik. Dalam sholat kita dididik. Tapi tak lama. 5 menit saja. Allahu Akbar. Mata melihat tempat sujud. Apa ada orang sholat melihat atap? Oh, cantik masjid nih. InsyaAllah. Tak ada. Semuanya melihat tempat sujud. Tapi tak lama. 5 menit saja. Selepas itu dia pun salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu puasa. Itu salat. Tapi puasa lebih lama. Sahur jam 5. Berbuka jam 6.30. Berapa jam? 14 jam. Hampir 14 jam. Menjaga mata, menundukkan pandangan. Orang kalau sudah sedang puasa, dia tundukkan pandangan. Kalaupun tengok sikit-sikit aja. Orang kalau sudah puasa, menjaga lidahnya. Dia tidak mau berbicara, diam saja. Orang kalau sedang puasa, tidak akan mau meminum. Rumah terkunci, bilik terkunci, kamar terkunci. Tidak ada orang melihat, tapi dia tidak akan minum. Andai dia masuk ke dalam toilet, dia kunci pintu, dia ambil air. Tidak juga puas minum seteguk dua teguk, dia masukkan kepala ke dalam. Selepas itu dia keringkan bibir, miringkan kepala, buat macam-macam orang lemah nak mati. Orang tidak tahu, tapi hatimu berkata, aku tidak diawasi CCTV, aku tidak dipantau dilihat oleh manusia, tapi yang melihat aku adalah dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tidak mengantuk dan tidak tidur. Inilah asas yang diajarkan Nabi SAW dalam membina sosok manusia bernama insan, mencontohi Nabi Muhammad SAW. Saya malam ini ingin menjelaskan, jangan kita berpahaman, yang penting aku sudah sholat, sudah puasa, masalah-masalah zikir ini, itu, yang penting aku sudah sholat. Ini sebenarnya adalah pembentukan kepribadian syakhsiyah seorang muslim di hadapan Allah. Dasarnya la ilaha illallah. Tiangnya salat dan perempuan. Atapnya adalah puasa. Lalu bagaimana dengan dindingnya? Dindingnya adalah zakat. Karena zakat ini mensucikan. Zakat ini menjaga, memelihara. Apa dia? Mungkin selama ini masuk ke dalam rumah itu angin kencang membawa sampah. Orang yang berniaga mungkin timbangannya agak kurang sedikit. Bagaimana mensucikannya? Itulah dia zakat. Zakat itu sebenarnya kotoran.
Makanya zakat tidak layak diterima oleh keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak menerima zakat karena zakat itu kotoran. Rumah, lantainya sudah, tiangnya sudah, atapnya sudah, tapi dindingnya tidak ada. Orang sedang membakar lalang, asap masuk ke dalam. Orang sedang membakar sampah, sisa-sisa sampah masuk ke dalam. Maka kotoran mesti kita jaga dari segalanya. Inilah membayar zakat. Bagi yang kaya cukup nisab zakat. Bagi pelajar belum ada uang, di bawah zakat infak. Di bawah infak sedekah. Apa beza infak dengan sedekah? Kalau infak itu harta, memberikan uang infak, memberikan semen infak, memberikan batu infak, memberikan pasir infak, memberikan baju, kain, sepatu, kasut, selipar infak untuk anak yatim, baju sekolah anak yatim. Ini infak. Bagi yang tidak sanggup zakat, infak. Yang infak tidak sanggup, sedekah. Sedekah itu apa? Tidak mesti uang, senyum pun sedekah. Makanya kalau tak sanggup zakat, berikan pasir, berikan baju. Tidak sanggup, jumpa, senyum aja. Awak nak bagi apa? Tabas. Ini Ustaz Somad ini mengada-ngada lah. Apa dalilnya? Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Itu mengapa Allah adil. Kenapa? Karena manusia beraneka ragam. Yang kaya, tolong dengan hartamu. Yang ada kuasa, bantu dengan kekuasaanmu. Yang tak ada harta, engkau masih bisa beramal soleh. Antul qiya akhaka biwajhin talqin. Berjumpa dengan orang dengan menunjukkan wajah yang cerah. Kalau berjumpa dengan orang, tunjukkan wajah yang cerah. Senyum. Jangan pakai muka macam jeruk purut dipijak gajah. Macam mana bentuknya tahu sendirilah. Na'udzubillah. Oleh sebab itu jumpa, wajah mesti cerah, senyum, ulurkan tangan. Assalamualaikum, apa kabar? Lelaki sesama lelaki, perempuan sesama perempuan. Bila ada perempuan mengulurkan tangan, mohon maaf tidak mahram, baik tua maupun muda. Karena banyak juga ini sekarang kalau yang mengulurkan tangan orang tua, tak mahram. Tapi kalau anak gadis, astagfirullah. Nah, ini tak betul. Oleh sebab itu maka ini kita amalkan. Rumah sudah baik. Mana jihad fisabilillah? Rukun-rukunnya sudah. Rukun-rukunnya semua sudah. Apa itu rukun? Rukun umrah ada 5. Berniat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Kalau rukun tidak sempurna, batal umrah. Rukun haji ada 6. Niat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Satu lagi apa? Wukuf di padang Arafah, al-hajju Arafah. Rukun salat ada 13. Kalau rukun tidak sempurna, maka batal salat. Rukun tidak sempurna, batal haji dan umrah. Begitu jugalah dengan rukun ini. Lantainya sudah, tiangnya sudah, atapnya sudah, dindingnya sudah. Bagaimana dengan pintu jendelanya? Bagaimana dengan perhiasan di dalamnya? Maka kita isi dengan zikir senantiasa. Karena zikir adalah pintu setan masuk ke dalam hati. Setan berbisik. Setan tidak berbisik di telinga. Setan tidak berbisik di mata. Kita semua hafal ayatnya. Alladzi waswisu fi sudur. Setan berbisik di dada. Maka pintu setan masuk ke dalam. Maka pintu ini harus ditutup. Dengan apa menutupnya? Ditutup dengan pintu juga. Pintu kalau terbuka dimasuki oleh setan, tutup dengan pintu. Pintunya itu adalah zikir. Maka banyak-banyak berzikir. Orang yang berzikir kuat, afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa sebenarnya yang diinginkannya? Berzikir kuat itu adalah untuk menutup pintu, jangan sampai setan masuk. Kuat-kuat. Nanti bila ada yang bertanya, kenapa engkau zikir kuat-kuat? Sedangkan kuat pun setan tak lari, apalagi kalau tak kuat. Oleh sebab itu maka ketika azan berkumandang kuat, maka setan melarikan diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari semua setan. Makanya muazzin itu dicari suaranya. Bilal bin Abi Rabah, suara yang paling tinggi melengking, kuat. Itu yang azan. Ini sekarang banyak azan orang tua yang suara Allah. Kata setan,
Awak serius ke? Ini menjadi perhatian kita bersama. Wahai anak-anak muda, bila engkau lihat surau diam, tak ada yang azan, engkau yang mengumandangkan azan. Jangan biarkan mati. Kalau sampai di negeri itu, ada yang tidak berzikir, ada yang tidak melaksanakan ibadah kepada Allah. Na'udzubillah. Maka Islam membentuk kepribadian kita. Islam bukan ritual. Islam bukan setakat ibadah. Islam adalah way of life. Islam adalah jalan meniti kehidupan. Maka jadi apapun engkau, cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi engkau tetap berpijak, melangkah, mengayunkan tangan, mengikut ajaran Islam, maka binaan sudah sempurna, jadilah engkau manusia yang baik. Apalagi yang perlu dilengkapi? Tentu rumah ada hiasan-hiasannya, ada furniturnya, ada dindingnya, ada lukisan-lukisan indahnya, ada taman-tamannya. Itulah dia amar ma'ruf nahi mungkar. Yang penting saya sholat, yang penting saya puasa, yang penting saya haji. Masalah yang orang buat dosa bukan urusan saya. Malam ini kita berkumpul bersama di medan ini, di taman yang indah ini. Tujuan kita tidak lain, tidak bukan adalah amar ma'ruf, mengajak orang buat baik, dan nahi mungkar, melarang orang buat mungkar. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak mereka buat baik, ajak mereka sholat, ajak mereka bersilaturahim, ajak mereka ke surau, ajak mereka berzakat, ajak mereka menjenguk orang sakit, ajak mereka menyantuni manusia usia emas, ajak mereka melaksanakan segala kebaikan. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang mereka buat mungkar. Kalau tetap kau lakukan perbuatan ini, engkau diam saja, tidak peduli, la yushikanna ayab'atsallahu 'alaikum iqaban, dikhawatirkan nanti Allah akan menurunkan hukuman. Summa tad'unahu, lalu engkau berdoa pagi, petang, siang dan malam, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Kenapa doa tidak dikabulkan? Musibah datang, hancur lebur, rata dengan tanah. Orang datang berkumpul ramai-ramai berdoa, tapi doa tak dikabulkan. Mengapa doa tak dikabulkan? Karena tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Laki-laki, untuk menunjukkan kalian perkasa bukan dengan badan yang tegap. Untuk menunjukkan kalian perkasa bukan dengan kumis yang melintang. Kumis memang melintang, tak ada yang membujur. Untuk menunjukkan kalian perkasa bukan dengan baju yang mahal. Lalu bagaimana menunjukkan kalian perkasa? Ketika kalian mampu menjaga adik kalian, kakak kalian, anak kalian, istri kalian, wahai laki-laki. La yadkhulul jannah, laki-laki tidak masuk surga. Kenapa dia tidak masuk surga? Karena dia dayus. Siapa itu dayus? Alladzi la yagharu ala maharimihi, membiarkan anak perempuannya, membiarkan adik perempuannya, membiarkan jiran tetangga perempuannya membuka aurat, melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga Perak ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tetap tegak ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Majelis Ugama Islam, majelis fatwa, para penguasa sultan, diberikan Allah Ta'ala di dalam genggaman kuasa mereka. Zillullah fil ar, mereka adalah bayang-bayang Tuhan di atas muka bumi. Makna bayang-bayang bukan menyamakan dengan makhluk, na'udzubillah. Makna bayang-bayang artinya apa? Allah pinjamkan kekuasaan. Tu'izzu man tasha', siapa yang mau kau angkat setinggi-tingginya. Wa tudhillu man tasha', siapa yang kau kehendaki kau jatuhkan serendah-rendahnya. Jadikal khair, dalam tangan, dalam kuasa ada qudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kita hari ini. Mengapa kita hari ini diberikan Allah hidup, sehat, berjalan, supaya kita bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka itulah yang disampaikan, yang dapat disampaikan Abdul Somad Al-Faqir pada malam hari ini, mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membina insan seperti membina sebuah bangunan. Bila ada ustaz lain, Al-Mukarram Sahibul Fadilah, menyampaikan tajuk judul yang sama dengan cara yang berbeda, mungkin ilmunya lebih daripada Abdul Somad. Abdul Somad hanya ini yang dapat dia sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Di akhir majlis berkumpul bersama orang-orang baik, membicarakan yang baik, dihadiri oleh para malaikat.
Kita malam ini dibanggakan Allah kepada para malaikat. Amin. Hai para malaikat, dulu waktu aku mau menciptakan manusia, kalian tidak bersetuju. Kalian bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya akan berkelahi, mereka hanya akan berperang, mereka hanya akan saling membunuh. Tapi tengoklah malam ini, mereka berkumpul bersama di sebuah padang, di tanah lapang, di taman. Apa yang mereka lakukan? Mereka duduk bersolawat, mereka duduk solat berjamaah, mereka mendengarkan tazkirah. Hari ini kita dibanggakan Allah kepada para malaikat. Yang lain pun berkumpul. Di mana mereka? Di stadium. Ramai, ramai. Apa yang mereka lakukan? Manchester United, Barcelona. Tapi hari ini tidak ada bola. Hari ini kita hanya berzikir, bersolawat, saling ingat mengingatkan. Watawasau bil haq, watawasau bis-sabr. Untuk itu di akhir majlis, mudah-mudahan doa kita diaminkan oleh para malaikat. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini ya Allah, maupun yang menyaksikan kami dari streaming dari jauh. Tenangkan hati mereka, berikan segala kemudahan. Ya muyassir kulla asir, engkau yang memudahkan segala yang sulit. Fa inna kulla asirin alaika yasir, segala sulit mudah bagimu, maka mudahkan segala urusan kami, urusan dunia, urusan akhirat ya Allah. Amin, ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminat mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Perak Darul Ridwan, negeri yang aman, damai, selamat, dan terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Amin. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma. Jadikan pertemuan kami malam ini pertemuan yang mendatangkan rahmat. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Perpisahan kami setelah ini perpisahan yang dijauhkan dari segala perbuatan maksiat. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak muda kami, jadikan anak keturunan kami, generasi kami akan datang menjadi para penghafaz Al-Quran. Minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Jadikan mereka orang-orang yang berjuang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allah marzuqna imaman adila. Jadikan pemimpin kami pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau jadikan pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. La tada' lana fi maqamina hadza wa fi sa'atina hadhihi. Jangan kau biarkan kami di tempat yang penuh rahmat barakah bersama orang baik-baik ini. Zamban illa ghafarta, segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satarta, segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala dainan illa qadaita, segala hutang piutang kami tolong kami supaya lepas dari jeratan riba ya Allah. Wala maridan illa syafaita, malam ini ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan untuk selamanya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Wala aziban illa zawajta, yang lajang yang gadis belum menikah temukan dengan jodoh yang baik-baik, yang soleh dan solehah. Wala raghiban illa anjabta, yang ingin punya anak berikan anak yang baik-baik, yang soleh dan solehah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan umat ini dari segala malapetaka, bencana, musibah, riba, dada, zina, segala perbuatan keji dan mungkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah, jangan tutup usia kami dengan su'ul khatimah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali walidaina, kedua orang tua kami. Wali zu'amaina, para pemimpin-pemimpin kami. Wali a'immatina salihin, imam-imam kami. Wali masyaikhina, tuan-tuan guru kami, para syekh kami, para ustaz kami. Wali man ahsana ilaina
orang-orang yang pernah berbuat baik pada kami, tak dapat kami membalas budinya. Wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibunda kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali ashabina, sahabat kawan teman kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami. Silap kami banyak ya Allah, ampunanmu lebih besar daripada segala dosa kami. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami, innantihai ajalina, ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang kami inginkan adalah saat itu yang keluar dari mulut kami, dari lidah kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz, terima kasih kepada semua. Dan jangan lupa sama-sama pulang, insyaAllah akan merubah, memberi impak kepada diri kita dalam kehidupan kita. Semoga tazkirah yang telah pun disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz sebentar tadi.